Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini Allah perjumpakan kita kembali di tempat ini dalam rangka kita mencari ilmu, talabul ilmu. Semoga Allah akan memudahkan langkah kaki kita menuju surga, dan semoga kelak kita menjadi hamba-hamba yang muttaqin yang akan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini telah masuk bulan bulan Sya'ban, dan tidak lama lagi kita akan menemui Ramadan insyaallah. Ramadan segera bersemi. Mari kita meraih kemuliaan melalui Akademi Ramadan. Itulah tema kajian yang akan kita kaji pada pagi ini. Semoga bisa membawa manfaat dan hikmah, dan semoga insyaallah kita termasuk orang-orang yang akan meraih kemuliaan melalui Ramadan. Bapak Ibu jamaah sekalian, sungguh betapa banyak orang yang melalui Ramadan, entah berapa kali, sesuai dengan usia kita sejak baligh. Yang usianya 50 berarti lebih kurang sudah 35 kali berjumpa dengan Ramadan. Yang usianya 60 berarti sudah lebih dari 40 kali ketemu dengan Ramadan. Apakah Ramadan itu sudah membuahkan untuk kita? Itu semua tergantung dari persiapan kita, dari amal kita, dari perbuatan kita sebelumnya, di dalamnya, maupun sesudahnya. Karena Ramadan tidak hanya dipersiapkan, tetapi harus nanti diraih. Ramadan hanya sekedar diraih, tapi paskanya harus dipelihara, dan itu terus menerus Allah perintahkan kepada kita. Sebuah ilustrasi Bapak Ibu, manusia biasanya apabila memiliki sebuah alat komunikasi yang canggih, makin banyak canggihnya, makin banyak fiturnya, makin banyak aplikasinya, biasanya baterainya makin cepat lowbat. Oleh karena itu manusia nggak mau lowbat. Apa yang terjadi? Segera dicas, lowbat sedikit segera dicas. Apalagi mau pergi seharian, itu rasanya nggak cukup kalau hanya sekedar dicas, masih harus bawa power bank. Apa gunanya? Biar ketika lowbat segera dicas dimanapun berada. Artinya dia tidak repot-repot lagi. Kalau tidak ada, nggak bisa komunikasi, nggak bisa menggunakan alat itu, dan seterusnya. Itulah manusia. Kalau untuk urusan sebuah alat yang itu sekedar komunikasi yang demi Allah, dengan alat itu tidak ada jaminan masuk surga, bahkan boleh jadi melalui itu bisa masuk ke dalam neraka. Tapi manusia begitu peduli dengan itu, karena itu kebahagiaan dunia. Sudahkah pernah kita berpikir, boleh jadi iman kita baterainya lowbat terus, iman kita boleh jadi di bawah terus. Maka Allah perintahkan agar kita senantiasa mengecas iman kita secara harian melalui ibadah sholat 5 waktu, secara mingguan boleh jadi melalui Ramadan, melalui sholat, melalui puasa-puasa sunnah, melalui sholat Jum'ah, dalam ibadah-ibadah keseharian. Ada yang nanti tahunan melalui ibadah di bulan Ramadan, bahkan ada yang seumur hidup sekali melalui ibadah haji, dengan ampunan total di dalam melalui ibadah haji. Seseorang dijamin masuk surga. Hanya biasanya kalau urusan akhirat, manusia itu walaupun lowbat dibiarkan, Pak. Dibiarkan, katakanlah dicas hanya melalui kajian, mungkin sebulan sekali engkau ngaji. Mungkin puasa hanya setahun sekali melalui Ramadan.
Mungkin hanya sedikit kita ngecas iman dan takwa kita. Seharusnya kita, karena jarangnya kita ngecas, minimal harus kita punya power bank. Power bank kita adalah rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut dimanapun berada, kita akan naik imannya. Jika tidak punya rasa takut, subhanallah, betapa berat seseorang mengecas. Maka ibadah Ramadan itu landasannya semuanya adalah takut kepada Allah. Sebab Ramadan itu tidak ada yang lihat, Pak. Ketika seseorang berpuasa, ada yang lihat? Puasa lemes seakan-akan kalau nggak puasa, nggak ada yang tahu. Tapi Allah yang tahu. Bahkan orang keker, orang sehat, orang gagah, seakan-akan orang itu tidak puasa, tapi jika puasa, Allah yang tahu. Dan di dalam ibadah Ramadan itu, as-sawmu li wa ana adzibihi. Puasa itu untukku, aku yang akan membalasnya, aku yang langsung akan membalasnya. Maka barang yang pihak yang saum, man qama ramadanan, dalam hadis lain dengan man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, barang siapa yang ibadah di bulan Ramadan dengan iman dan dengan ihtisab, dengan penuh perhitungan yang mantap, dengan ilmu, dengan ketaatan, kesungguhan, dan semata-mata mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa-dosanya yang telah lalu, maka taqaddama min dzambi, dari segala seluruh kesalahan dan dosanya. Melalui akademi Ramadan, seluruh dosa kita setahun yang lalu Allah hapuskan. Tidakkah kita ingin meraihnya? Semoga kita ingin meraihnya. Wallahu a'lam. Mari kita buka sebagai muqaddimah surat 57. Surat 57, surat Al-Hadid ayat 12. Bapak Ibu, sering seseorang ingin meraih cahaya wajah. Ada yang datang ke sana kemiri untuk membuka aura supaya kelihatan lebih cantik, lebih keren, lebih ganteng, lebih wibawa, lebih disegani, dihormati. Nyarinya ke tempat-tempat yang haram, bahkan datang ke dukun, datang ke ajengan, datang paranormal, hanya sekedar meraih cahaya. Katanya supaya punya aura. Aura itu kan cahaya ya Pak ya sebetulnya. Sebetulnya kita nggak perlu mencari itu. Otomatis jika kita memiliki landasan iman, kita meraih nanti di yaumil akhir. Allah gambarkan di ayat ini Pak. Ini sebuah gambaran tentang orang yang beriman nanti saat dikumpulkan di yaumil mahsyar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma taral mu'minina wal mu'minat nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim." Nanti pada hari ketika orang-orang yang beriman laki-laki dan orang-orang yang beriman perempuan, kamu akan melihat cahaya keimanan mereka terpancar di sebelah depan mereka dan di sebelah kanan mereka. Di dunia kita nggak bisa lihat cahaya iman kita Pak. Silahkan Bapak ngaca, walaupun sudah ngaku beriman, wih ada cahaya di depan saya, di kanan saya nggak kelihatan Pak. Ini hanya akan Allah perlihatkan nanti di yaumil mahsyar. Dan otomatis orang yang memiliki iman, pasti dengan sendirinya cahaya itu akan mengiringinya. Lalu apa yang terjadi? Busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Mereka pada hari itu, kita semua insya Allah dengan iman kita akan mendapatkan kegembiraan, yaitu akan meraih surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalika huwal fawzul azim. Itu adalah kemenangan yang besar. Saya buatkan ilustrasi Bapak Ibu. Coba fikirkan oleh kita. Suatu ketika kita sedang dalam perjalanan. Qadarullah perjalanan itu melalui suatu tempat yang gelap. Tadinya terang benderang sepanjang perjalanan ada lampu. Sampai 1 kilometer harus melalui tempat yang gelap.
Dan kita wajib menempuhnya. Siapa yang paling tenang kira-kira? Yang memiliki baterai, senter, atau yang tidak membawa baterai atau senter dan yang lainnya? Saat ada satu yang bawa 10 orang, tapi ingin bersama-sama nebeng, bisa atau tidak? Kenapa? Karena cahaya itu bisa dimiliki bersama. Walaupun baterai itu hanya milik satu orang, tapi begitu disorot baterai, 10 orang yang lain bisa nebeng. Bahkan ibu, bapak mati lampu di rumah, total mati lampu. Lalu nggak ada yang punya senter baterai dan seterusnya, hanya ada satu lilin. Tapi lilin itu lumayan besar dan panjang, 15 cm. Besarnya kira-kira sekitar diameter 5 cm. Sementara kamarnya ada 5. Kira-kira mau ditaruh di mana lilin? Ya mungkin di tengah satu kan. Taruh di kamar ini, rebutan nanti. Kalau ternyata dibutuhkan, bisa nggak lilin itu dipotong jadi 5? Bisa. Lalu dibagi-bagikan? Tapi cepat habis. Sekarang ketika seseorang memiliki cahaya di yaumil akhir, terpancar di depan, terpancar di hadapannya, di sebelah kanannya, untuk meraih surga, menuju surga dengan membawa cahaya iman, adakah yang bisa nebeng? Ada? Bagaimana kalau ternyata ada saudara kita nggak bawa cahaya iman? Bahkan mungkin orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, bisakah meminta kepada kita? Coba perhatikan ayat yang ke-13-nya. Kita lanjutkan ayat ke-13-nya. Pada hari orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggulah kami akan mengambil cahayamu. Kepada mereka dikatakan, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Allahu Akbar. Lalu di antara mereka dipasang dinding pemisah yang berpintu. Di sebelah dalam ada rahmat dan di luarnya hanya ada azab. Adakah iman itu saling menitipkan? Adakah orang bisa nebeng iman? Bagaimana suami menebeng sama istri? Kalau di dunia saling tebeng menebeng gampang, bantu membantu mudah. Tapi di yaumil akhir tidak bisa. Allah hanya berikan kepada orang yang memiliki modal di dunia. Allah gambarkan di ayat ini, yauma yaqulul munafiqina wal munafiqat. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan berkata, yaitu lilladzina amanu dzuruna, kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki cahaya iman, tunggulah kami, wahai orang-orang yang beriman, naktabis min nurikum, berikan sebagian kecil, sebagian sedikit saja dari cahayamu. Kamu punya cahaya kanan dan kiri begitu hebatnya, kami enggak punya cahaya iman. Beri sedikit, tunggulah kami, beri sedikit. Sedang minta tolong diberi cahaya. Orang yang beriman berkata, qilarji'u wara'akum faltamisu nuran. Berpalinglah kamu ke belakang, kembali kamu ke belakang, carilah cahayamu sendiri. Apa yang terjadi berarti, Pak? Allahu Akbar. Gak bisa, Pak, ditebengi. Bahkan dengan enteng seseorang yang beriman itu mengusir orang-orang yang tidak beriman. Kembalilah kamu ke belakang, carilah cahayamu sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, maka diadakanlah pemisah, pintu yang memisahkan di antara mereka, dan batinuhu fihi rahmah wa dhahiruhu min kibalihi al-'adzab. Di sebelah dalamnya ada rahmat, yaitu surga, di sebelahnya lagi ada azab, yaitu neraka. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kira-kira seandainya tadi yang punya cahaya itu adalah saudara kandung, yang tidak punya saudara juga saudara kandung, adakah saling tolong-menolong? Adakah kira-kira orang saling mengenal ketika itu di akhirat, tapi tetap tidak bisa membantu? Kalau di dunia bisa saling membantu, ternyata orang yang beriman boleh jadi sangat kenal dengan orang yang di belakang. Orang yang di belakang yang gak punya cahaya boleh jadi sangat kenal dengan orang-orang yang membawa cahaya iman. Tapi kenapa tidak bisa tolong-menolong? Teruskan lagi ayat 14-nya Bapak Ibu. Orang-orang munafik memanggil
meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah, dan penipu atau setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Kira-kira saling mengenal apa enggak, Pak? Nah, mereka berkata, yunadunahum alam takun ma'akum. Orang-orang munafik yang tidak memiliki cahaya, yang ketika meminta cahaya iman diusir ke belakang. Pergilah kembali ke belakang, cari cahayamu sendiri. Dia berkilah, Pak. Dia berkilah. Wahai orang yang memiliki cahaya, bukankah dahulu di dunia kami bersama kamu? Aku saudaramu loh, aku suamimu loh, aku istrimu, aku anakmu, aku orang tuamu. Bisa seperti ini. Bukankah dunia engkau senantiasa bersamaku? Aku mencintaimu, engkau mencintaiku, dan seterusnya. Apa jawaban orang yang beriman? Qalu bala. Benar, benar. Dahulu di dunia engkau bersamaku. Engkau suami, engkau istri, engkau anak, engkau keluarga, bahkan engkau orang yang aku cintai ketika di dunia. Betul. Akan tetapi walakinnakum fatantum anfusakum. Akan tetapi engkau telah terperdaya dengan hawa nafsumu dan engkau mencelakakan dirimu sendiri. Engkau tidak mengikuti aturan Allah, tetapi berbuat semau kamu. Engkau terperdaya dan telah mencelakakan dirimu sendiri. Wa tarabbastum wartabtum wa gharrabtumul amani. Dan engkau telah mencelakakan dirimu, engkau telah terperdaya oleh dirimu, dan engkau telah dimakan oleh angan-angan kosong. Artinya apa? Hanya dunia, dunia, dunia. Sampai apa yang terjadi? Engkau mencelakakan Allah, engkau melarikan Allah, wa gharratkumul amani, dan engkau telah diperdayakan oleh hawa nafsumu, hatta jaa amrullah, sampai datang ketetapan Allah, yaitu kematian menjemput kamu, wa gharrakum billahil gharur, dan syaitan yang paling pandai menipu kamu untuk kamu mengkhianati Allah. Na'udzubillah, Bapak Ibu. 3 ayat kita pelajari di sini sebagai pembukaan dari kajian kita hari ini. Ternyata di yaumil akhir tidak ada tolong-menolong. Ternyata di yaumil mahsyar tidak ada saling peduli. Manusia ketika itu sibuk sendiri-sendiri. Mana yang kita inginkan kira-kira Bapak Ibu? Kita sebagai keluarga bisa reuni di surga bersama suami, istri, anak-anak, dan seterusnya, atau tercerai berai yang sebagian di surga dan di neraka? Mana yang kita inginkan, Pak? Melalui Akademi Ramadan, salah satunya insya Allah yang mampu. Jika semua para saudara, handetolan, keluarga sama-sama berbekal iman. Kita buka surat 52 ayat 21. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring 52:21. Boleh. Ji. Boleh, Bapak. Yang lebih keras. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka atau di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal dalam buruk kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang digambarkan dalam ayat ini. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman, yang diikuti oleh anak keturunan mereka, cucu mereka, dan seluruh keluarga mereka sama-sama dalam keadaan beriman. Kami hubungkan mereka dengan orang-orang yang sama beriman tadi di dalam surga. Kami pertemukan mereka dengan kenikmatan di dalam surga. Wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami, Allah, tidak mengurangi sedikit pun dari amal-amal mereka. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang telah diusahakan di dunia. Yang baik usahanya,
pasti baik nanti di akhirat. Yang buruk usahanya, pasti buruk di akhirat. Dan masing-masing tidak bisa saling menolong, tidak bisa saling membantu. Tidak akan ada yang bisa saling menolong, kecuali mereka menolong diri-diri mereka sendiri. Yang mau masuk surga, tolonglah diri, miliki iman. Dan iman tidak bisa diambil dari manapun. Iman hanya ada pada diri. Dan tolong-menolong hanya berlaku di dunia, tidak akan berlaku di yaumil akhir. Kecuali orang-orang yang Allah kehendaki bisa saling memberi syafaat di yaumil akhir. Ayat berikutnya, kita lihat peringatan Allah kepada kita semua selagi kita masih hidup. Surat Luqman, surat 31, ayat ke-33. Tiga satu, tiga tiga. Wahai manusia, Silahkan. wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang dalam kurung ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong anaknya dan seorang anak tidak dapat Menolong bapaknya sedikit pun. tidak dapat Hilang, Pak? Baik. Di situ peringatan Allah untuk siapa? Ketemu, silakan. tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti dan benar, maka janganlah sekali-kali kamu terperdaya oleh kehidupan dunia dan jangan sampai kamu terperdaya oleh penipu dalam menaati Allah. Penipu yang dimaksud adalah setan, Pak. Yang tidak pernah kelihatan oleh kita, Pak. Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqqun. Wahai manusia, sungguh janji Allah pasti benar. Siapa yang beriman pasti meraih surga. Benar, hak. Siapa yang tidak mau beriman pasti tidak akan bisa meraih surga. Benar, hak. Ada neraka, ada azab, ada hisab, ada pembalasan. Semuanya benar dan Allah telah janjikan di dalam Al-Quran. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan kamu terperdaya dengan dunia. Itu peringatan bagian akhirnya. Nah, ketika Allah telah mengatakan janji Allah itu benar, Allah tegaskan di lanjutan ayatnya dikatakan bahwa wattaqu yauman, takutlah kalian semua wahai manusia, akan datang, pasti nanti suatu hari itu akan datang. La yajzi, seseorang tidak akan bisa menolong. Siapa itu? Walidun an walidihi syai'a. Seseorang bapak tidak akan bisa menolong anaknya sedikit pun. Walau mauludin huwa jazin an walidihi syai'a. Seseorang anak tidak bisa menolong sedikit pun akan orang tuanya, bapaknya, ibunya. Maaf Pak, kalau ada anak nggak nolong orang tua, kebangetan apa enggak? Kalau ada orang tua anaknya sengsara dibiarkan, kira-kira orang tua apa ini namanya? Itu di dunia. Tolong menolong hanya di dunia. Saling membantu hanya di dunia. Tapi nanti di yaumil mahsyar tidak ada yang bisa. Orang tua nggak bisa membantu anak, anak sedikit pun nggak bisa membantu orang tua. Maka Allah ingatkan, oleh karena nanti pasti akan terjadi di yaumul qiyamah seperti itu. Lihat di sini, Allah perintahkan untuk apa? Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Jangan sampai kamu terperdaya dengan kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai kamu tertipu, terperdaya oleh syaitan, makhluk yang Allah ciptakan dari golongan jin, yang selalu durhaka kepada Allah, yang selalu menipu manusia dan pandai menipu kita tentang Allah. Artinya yang paling pandai menipu kita supaya kita lari dari Allah hanyalah syaitan, iblis laknatullah. Maka jangan sampai terperdaya. Afan Bapak Ibu, betapa banyak manusia yang terfikirkan adalah saya belum hidup bahagia di dunia, saya belum layak di dunia, karena saya belum punya ini, itu, dan seterusnya. Pernahkah manusia berpikir, akankah saya bisa hidup layak di akhirat? Akankah saya akan bahagia di akhirat? Kalau di dunia tiap manusia berpikir Bapak Ibu,
Bagaimana kehidupan Anda? Saya belum sukses, rumah saya masih belum gede, rumah saya belum di komplek anu, saya mobilnya masih belum lunas cicilannya, saya belum punya kedudukan anu. Sehingga yang diperlombakan adalah dunia. Hampir nggak terfikirkan, apakah nanti saya bisa layak di akhirat? Inilah manusia. Kenapa begitu? Terperdaya dengan syaitan. Baik Bapak Ibu, untuk membahas tentang Ramadan, apa saja amal ibadahnya cukup panjang. Saya tidak akan membahas seluruhnya, akan tetapi salah satu ibadah yang bisa menghantarkan kita menuju kepada ridha Allah. Bahkan Allah janjikan derajat yang lebih mulia dari orang-orang yang lain. Dan ibadah itu sangat utama di bulan Ramadan. Walaupun tidak hanya dilakukan di Ramadan, tapi di Ramadan akan lebih utama lagi melalui ibadah itu. Ibadah apa itu? Sholatul lail, sholat malam. Saya khusus hari ini akan membahas meraih kemuliaan di sisi Allah melalui sholat malam, Pak. Karena ibadah-ibadah yang lain, puasa tentu nggak perlulah kita jelaskan. Sudah cukup paham insya Allah bagaimana puasa yang membatalkan, sepertinya sudah sering diulang. Saya akan khusus membahas tentang sholatul lail, sholat malam. Karena apa? Orang-orang yang sholat malam itu didawamkan, Allah memberikan jaminan ditinggikan derajat, Allah berikan ampunan melalui sholat malam. Dengan ampunan pasti akan meraih cahaya terang benderang nanti di yaumil akhir. Cahaya yang Allah gambarkan tadi terpancar di sebelah kanan, terpancar di sebelah depan mereka, dan itu pasti akan diberikan. Silahkan dibuka surat 17, surat Al-Isra ayat ke-79. Dan pada sebagian malam dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Baru mudah-mudahan, Pak. Artinya belum jaminan. Tergantung sholatmu karena apa, bagaimana tata caranya, rukunnya terpenuhi atau tidak. Tidak setiap orang yang sholat malam diangkat derajatnya, tapi jika memenuhi syarat, pasti. Allah perintah di ayat ini, wa minal lail fatahajjad bihi. Dan pada sebagian dari malam, bertahajudlah kamu di sebagian malam itu. Nafilatan lak, sebagai nafilah bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan, semoga melalui salat malammu yang itu adalah ibadah tambahan bagimu, Allah akan mengangkat dirimu ke tempat yang terpuji, mahmud, yang sangat mulia di sisi Allah. Bapak Ibu, salat malam memiliki beberapa nama. Allah memberi nama di sini tahajud. Allah beri nama pula di sini nafilah. Tahajud langsung Allah yang memberi nama. Nafilah artinya adalah salat sunnah yang nilainya sebagai ibadah tambahan dari yang wajib. Menurut ayat ini, wa minal lail fatahajjad bihi nafilah. Perintah bukan ini? Perintah, karena Allah perintahkan. Dan pada sebagian malam. Tapi karena ini nafilah, ada tambahan, bukan suatu kewajiban. Perintah untuk menambah dari yang wajib. Ini keutamaan. Para ulama mengatakan sunnah mu'akkad, yang kedudukannya di bawah kedudukan wajib. Jangan sampai ditinggalkan, karena Allah telah perintahkan. Allah memberi nama tahajud, Allah memberi nama nafilah. Satu nama lagi Allah berikan, qiyamul lail. Qiyam itu berdiri, lail itu malam. Maksudnya berdiri sholat di waktu malam. Akan timbul pertanyaan, yang namanya malam itu kapan? Kapan waktunya? Sebab terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, khususnya di negara kita. Katanya sholat tahajud dengan sholat malam beda.
Katanya sholat taraweh dengan tahajud beda. Yang namanya sholat tahajud itu harus tidur dulu, harus ini dulu, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti kita akan pelajari betulkah itu berbeda atau sesungguhnya satu perbuatan tetapi memiliki nama berbeda. Kita lihat surat Al-Muzammil, surat 73. Ayat 1 sampai ayat 4. Ayat 1 sampai ayat 4. Wahai orang yang berselimut, dalam kurung Muhammad, bangunlah untuk sholat pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari itu, dalam kurung seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Baik. Ada yang mengartikan dengan ayat ini bahwa yang namanya qiyamul lail, salat malam, berdiri di waktu malam, wajib tidur dulu walaupun sejenak. Kalau nggak tidur dulu namanya bukan salat malam, katanya. Sekarang kita lihat di situ. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang yang berselimut, orang yang sedang menggunakan selimut, qumil lail, bangunlah kamu di waktu malam, illa qalila, kecuali sedikit saja di waktu malam itu. Ketika ada kata-kata qumil lail, bangunlah, apakah ini perintah tidur atau membangunkan yang sedang berselimut? Apakah setiap orang yang berselimut pasti tidur? Nah, pertama, ada orang berselimut karena kedinginan, gak tidur. Itu selimutnya adalah pakaian. Ada orang berselimut, maaf, apa selimutnya? Pasangan. Loh, pasangan itu selimut bukan? Allah jadikan pakaian kok. Bener kan? Di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 187, di bagian awal ayat Al-Quran, Allah berfirman kepada kita yang tadinya tidak boleh hubungan di waktu malam, Allah berikan keringanan di ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyam rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam-malam hari di bulan Ramadan, bulan puasa, kamu boleh bergaul, menggauli istri-istrimu. Kenapa? Antum libasul lahunna. Kamu itu selimut baginya. Kamu itu pakaian baginya. Wahunna libasul lakum. Dan dia, istrimu itu pakaian bagimu. Jadi orang-orang yang malam-malam bergumul dengan pasangannya, itu sedang berselimut. Selimut pasangan, bangun. Bukan perintah tidur, tapi membangunkan orang yang berselimut. Dan berselimut tidak harus selalu tidur. Ingat, berselimut tidak harus selalu. Sebab apa? Kalau gitu orang yang berselimut, saya tidurnya nggak mau pakai selimut, berarti nggak dibangunkan. Itu licik namanya. Atau ada orang mengatakan, kalau begitu saya nggak mau tidur pakai selimut, saya bahkan mau tidur nggak mau di kasur, nggak mau di tempat tidur, saya buka baju cuman pakai pakaian dalam saja. Tetap Anda berselimut yang lain. Apa selimut yang lain? Selimut hidup tadi sudah, selimut malam. Coba lihat di surat 78, surat An-Naba. Ayat yang ke-10. Ayat ke-10. Wa ja'alna al-laila libasa. Allah jadikan malam itu sebagai selimut. Jadi ada orang maaf, nggak pakai apa-apa tidur, tetap berselimut apa enggak? Berselimut apa itu? Walaupun dia tidak tidur, berselimut atau tidak dia? Iya, berselimut dengan apa? Malam.
Allah jadikan al-lail libas, malam sebagai selimut, sebagai pakaian. Jadi surat Al-Muzammil tadi Bapak Ibu, itu bukan mencerminkan perintah tidur dulu sebelum sholat malam. Karena sholat malam itu, qiyamul lail itu, Allah perintah ada beberapa waktu. Jangan sepanjang malam. Kapan yang dimaksud waktu malam? Rasulullah menyebutkan, waktu malam yang disebut waktu untuk sholat malam bukan sejak maghrib. Waktu malam di dalam waktu itu sejak maghrib sampai terbit matahari, itu malam. Tapi waktu malam yang diperintah untuk sholat malam sejak selesai sholat isya sampai sebelum subuh. Itulah malam yang dimaksud untuk sholat malam. Afan, Ibu Astrid biasanya bawa kitab Bulughul Maram? Mohon, boleh, yang ada Bulughul Maram boleh dibuka. Nanti kita akan lihat di sana hadis nomor 396 coba. Kapan waktu sholat malam? 396 dari Kharijah bin Khuzafah. Dari Kharijah bin Khuzafah, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah membantu kamu dengan sholat yang ia itu lebih baik bagi kamu daripada onta-onta yang merah. Kami bertanya, apa itu ya Rasulullah? Sabdanya, witir antara sholat isya hingga terbit fajar. Diriwayatkan oleh 5 hadis sahih riwayat Imam 5, Ahmad, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah dari sahabat Kharijah bin Khuzafah. Kata Rasulullah, beliau bersabda, Innallaha amadakum bis-salah huwa khairul lakum min khumrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan bantuan kepadamu, yaitu memberi kebaikan kepadamu melalui sholat. Jika kamu melakukan sholat ini, lebih baik dari khumrin na'am, unta-untamu yang warnanya merah. Khumrin na'am itu istilah bagi unta yang sehat, unta jantan yang kuat, yang besar, yang warnanya kemerah-merahan, tanda sehatnya unta itu. Berarti unta yang warnanya seperti itu kendaraan terbaik di zaman Rasul. Cepat larinya walaupun di padang pasir, irit bensin lagi. Unta itu 1 bulan 1 kali minum, cukup, gak perlu minum selama sebulan. Karena punya kantong minum di dalam tubuhnya. Itulah unta. Subhanallah. Bahkan satu-satunya binatang yang bisa jalan kencang di padang pasir, kuda capek di padang pasir, Pak. Karena dia akan masuk kukunya ke dalam. Kalau unta, kukunya Allah akan berikan terbelah. Maka sampai binatang unta itu Allah berikan kepada kita pertanyaan. Afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat? Apakah kamu tidak melihat bagaimana unta? Itu unta, bagaimana coba Allah ciptakan? Kok bisa sebulan gak minum kuat? Kok bisa di padang pasir begitu panas? Bahkan ada pasir, ada debu badai, gak kelilipan matanya. Sebab unta itu ketika terpejam kelopaknya, matanya tetap bisa melihat ke depan. Ini ciptaan Allah yang disebut berulang-ulang di dalam Al-Quran. Dan subhanallah, bagaimana Allah ciptakan itu? Allah Maha Kuasa dan mampu. Apa artinya? Jika ada manusia ketika itu punya khumrin na'am, unta yang keren, yang besar, yang merah, berarti punya kendaraan terbagus, itu kalah dengan sholat malam. Apa artinya? Saya terjemahkan secara bebas. Ada orang garasinya nongkrong mobil sport 2. Di carportnya nongkrong mobil yang bukan sport 2. 4 mobil, lebih dari khumrin na'am. Tapi nggak pernah bangun sholat malam. Gak ada apa-apanya di sisi Allah. Sebab kata Rasulullah, Allah telah memberikan kepadamu suatu kebaikan, yaitu sholat. Jika kamu mampu melaksanakan sholat itu, lebih baik daripada kendaraan-kendaraanmu itu. Maka sahabat bertanya, Mahya ya Rasulullah? Kunna mahya ya Rasulullah. Kami berkata, wahai Rasulullah, sholat apakah itu? Rasul menjawab, al-witar, witir. Rasul terkadang menyebut sholat malam itu witir, Pak. Kenapa? Witir itu ganjil. Maka sholat malam itu jumlahnya, maksudnya sholat yang ganjil di waktu malam. Yaitu sholat tahajud yang Rasulullah merangkai dengan penutupnya sholat witir. Maka sholat itu dinamakan witir. Sholat penutupnya, sholat ganjilnya namanya sholat witir. Tapi witir bukan penutup sholat artinya.
Maknanya adalah ganjil, karena Allah itu witir, Allah itu ganjil. Maka siapa yang melaksanakan sholat malam, kapan itu disebutkan? Ma baina salatul isya ila tatlu'il fajr. Setelah waktu selesainya sholat isya sampai sebelum sholat fajar, sholat subuh, itulah waktu sholat malam. Maka tadi di surat 73 Al-Muzammil dikatakan kapan waktu sholat malam? Nisfahu, boleh di tengah malamnya. Awingkus minhu, atau kurangi sebelum tengah malamnya. Auzid alaihi, atau tambahkan sesudahnya. Warattilil Qur'ana tartila, dan saat sholat malam itu bacalah Quran dengan tartil. Maaf, ada nggak orang sholat malam di Ramadan tapi bacanya cepat-cepat? Bagaimana perintah Allah di sini? Tartil, perlahan-lahan. Ayat per ayat dibaca dengan tumak nina, gerakannya tumak, bukan buru-buru, bukan ngejar target banyak-banyakan rokaat. Karena sholat malam ada aturannya. Allah perintah, Rasul perintah, pasti akan datang aturan-aturannya. Kita sudah ketahui tadi, apa nama sholat malam yang pertama? Tahajud. Nama yang kedua, nafilah. Nama yang ketiga, qiyamul. Siapa yang memberi nama ini? Allah. Semuanya dari Allah. Dan kapan waktunya? Boleh awal malam, boleh tengah malam, boleh akhir. Kapan waktu sholat malam itu? Sejak selesai sholat isya sampai sebelum masuk waktu. Silahkan Bapak Ibu mau pilih. Boleh awal, boleh tengah, boleh. Al-Quran yang menyebutkan. Rasul pun menyebutkan sejak selesai isya sampai sebelum. Kalau ada pilihan waktu, kira-kira ada yang is the best atau tidak Bapak Ibu? Ada. Jadi kalau saya terjemahkan secara bebas, awal malam itu good, baik, bagus. Kalau tengah malam itu better, lebih bagus. Kalau akhir malam itu is the best, very very the best, terbaik. Pilih yang mana? Mulut ngomong baik, tapi prakteknya berat Bapak Ibu. Betul apa betul ini? Berat prakteknya. Betul, mulut mengatakan is the best dong. Urusan dunia nggak ada yang pengen good. Kalau bisa is the best semuanya. Pakaian is the best, rumah is the best, makanan is the best, semua fasilitas is the best. Urusan ibadah harusnya lebih apa tidak? Tapi banyak orang kalau urusan ibadah udahlah good aja lah, yang penting. Nah, boleh tidak mengapa, karena ini pilihan dari Allah bagi siapa yang mampu. Tapi ingat, terbaik akhir malam. Boleh awal malam? Boleh. Boleh tengah malam? Boleh akhir malam? Allah membolehkan kok. Nah, itu kan kelihatannya kayak wong Rasulullah sudah perbolehkan kok. Nggak ada masalah, Rasul sudah membolehkan. Sejak selesai sholat isya sampai sebelum subuh. Maaf, ketika ibu bapak Ramadan kapan sholat malamnya? Nah, bukankah itu sholat malam? Allah nggak pernah memberi nama taraweh, Rasul nggak pernah memberi nama taraweh, nggak ada nama dari Rasul. Tuh, itu tadi pendapat sholat tahajud harus tidur dulu. Sholat taraweh bukan tahajud karena belum tidur. Maaf, betul apa enggak begitu? Yuk kita luruskan pahamakannya Pak. Baik, sebentar. Tadi Allah sudah memberi nama berapa? Tahajud, nafilah, semuanya Allah pilihkan dalam Al-Quran. Rasul memberi nama sholat itu dengan witir. Sudah ketemu hadisnya tadi. Kedua, Rasul beri nama tatawwu'. Sholat malam, sholat sunnah, qiyamul lail, itu disebut Rasul tatawwu'. Ta-to-waw-ain, tatawwu'. Coba ibu lihat di hadis nomor 14. Maaf, nomor 400. Bulughul Maram. Nomor 400. Dari Aisyah yang berkata, tidak pernah Rasulullah SAW kerjakan tatawwu' Baik. di Ramadan. Tidak pernah Rasulullah kerjakan tatawwu'. Apa maksudnya itu? Tidak pernah Rasulullah melaksanakan sholat malam.
fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan, maupun di selain Ramadan. Akhirnya artinya apa? Sholat tatawwu Rasul itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan sama. Berapa, Bu? Ibu teruskan berapa di situ? Berapa rakaat? Lebih daripada 11 rakaat. Ihda asyara rakaat. Tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan. Baik, Ibu lebih lengkap, Ibu bawa Sahih Muslim, Ibu? Boleh, coba dibuka Sahih Muslim 712. Kita dengarkan, ada sahabat yang bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin. Bertanya kepada Rasul, karena Rasul itu sholat malamnya nggak di masjid, Pak. Kecuali beberapa hari pernah di bulan Ramadan. Sehingga ada sahabat yang ingin tahu bagaimana sholat malamnya Rasul khusus di bulan Ramadan. Lalu karena yang paling sering Rasulullah sholat adalah di rumahnya Aisyah, sahabat itu bertanya kepada Aisyah Ummul Mukminin. Apa jawaban Aisyah? Silahkan Ibu. 712. Dari Abu Salamah bin Abdul Rahman radhiyallahu anhu. Dia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha. Katanya, bagaimana caranya Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat malam di bulan Ramadan? Jadi ditanya bagaimana cara Rasul sholat malam di bulan Ramadan. Yang ditanya khusus karena apa? Di hari-hari lain sudah tahu, paham para sahabat. Akhir malam Rasulullah sholat. Dan Rasulullah sholat 11 rakaat. Yang ditanya adalah khusus sholat malam di bulan, seakan-akan bulan Ramadan itu beda. Apa jawab Aisyah? Jawab Aisyah, beliau sholat tidak lebih dari 11 rakaat, baik dalam bulan Ramadan maupun lainnya. Apa maksudnya di sini kalau gitu? Sholat malam Rasul itu mau di bulan Ramadan, mau di luar Ramadan, sami mawon, sama. Tidak lebih dari 11. Bagaimana caranya? Teruskan Ibu. Mula-mula beliau sholat 4 rakaat. Jangan tanya, alangkah bagus dan lamanya. Kemudian 4 rakaat lagi. Jangan tanya pula tentang bagus dan lamanya. Kemudian sholat witir 3 rakaat. Jadi Rasulullah sholatnya 4, 4, 3. Dengan dalil hadis ini, riwayatnya Sahih Imam Muslim, langsung dari Ummul Mukminin Aisyah. Rasul sholat 4, 4, 3. Ada yang menerjemahkan dengan 4 1 kali salam, 4 1 kali salam, plus 3 1 kali salam. Timbul perbedaan ulama. 4 itu bagaimana? Apakah seperti sholat fardu, ada tasyahud awal, atau tanpa tasyahud awal? Sebagian ulama mengatakan seperti sholat fardu, adanya tasyahud awal. Ada yang mengatakan tidak seperti sholat fardu, karena ini sholat malam tanpa tasyahud awal. Karena di dalam sholat malam itu setiap rakaatnya membaca surat Fatihah dan surat. Dari mana dalil yang digunakan oleh para ulama itu? Tentang witir juga 3, tidak 2 plus 1. Karena apa? Ada sebagian ulama yang merojihkan sebaik-baik sholat malam itu 2 rakaat 1 salam. 2 rakaat 1 salam. Dan witir apabila 3, 2, 1. Apabila 5, 2, 2, 1. Apabila 1, tentu saja kita lihat halilnya. Ibu ke hadis di Bulughul Maram 390. 390. Dari Ibnu Umar, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Salat malam itu ialah 2 rakaat, 2 rakaat. Tetapi apabila seseorang dari kamu khawatir terbitnya subuh, boleh ia salat 1 rakaat witir yang mengganjilkan. Jadi dengan dalil ini, yang lebih utama sholat malam itu dengan masna. 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya gunakan 2 rakaat 1 salam, 2 rakaat 1 salam. Karena ini perintah.
Sementara kalau Aisyah khobar, mengabarkan Rasul 4. Boleh jadi Rasul 4 itu 2 rakaat salam, berhenti, beliau zikir, terkadang sambil berbaring. Maka Imam Albani, Abdullah bin Bas, Ali Ahmad Utsaimin, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau merojihkan yang paling baik sholat malam itu 2 salam. Dengan dalil ini. Tapi karena ada dalil yang lain 4, jangan dipertentangkan. Bapak Ibu tinggal memilih, mau yang mana? Jika kita sholatnya berjamaah, tergantung imam. Karena ada sebagian imam yang pakai 4 salam, 1 salam. Ada yang 2, 1 salam. Kita nggak boleh protes, jangan imamnya 4, saya rakaat salam dulu naik lagi, jangan. So imamnya 2, saya pengen 4, saya nggak mau salam lalu berdiri lagi, jangan. Ikuti imam. Tapi jika kita sholat sendiri, silakan. Yang paling rajih 2 salam. Ini pendapat jumhur, sebagian dari ulama. Sekarang kita lihat tentang witirnya. Ibu lihat di hadis nomor 405. Sebuluhul Maram 405. Dari Ali ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, berwitirlah kamu, hai ahli Quran, karena sesungguhnya Allah itu witir. Ia suka kepada sholat witir. Apa itu witir artinya? Ganjil. Allah itu ganjil, ahad. Bilangan ganjil. Allah suka bilangan ganjil. Maka setiap malam berwitirlah. Sekurang-kurangnya jika kita nggak mampu sholat malam, sholat witir ganjil. Berapa minimal witir itu? Bisa 1, bisa 3, bisa. Ibu ke hadis sebelumnya, nomor 393, Bulughul Maram. Dari Abi Ayyub Al-Ansari bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, witir itu 1 rakaat atas tiap-tiap muslim. Barang siapa suka berwitir 5 rakaat, boleh ia buat. Dan barang siapa suka berwitir 3 rakaat, boleh ia buat. Dan barang siapa suka berwitir 1 rakaat, boleh ia buat. Siapa yang mau 5, silahkan. Siapa yang mau 3, silahkan. Siapa yang mau 1, sekurang-kurangnya witir. Bahkan orang-orang yang di hari-hari biasa khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, karena kalau Ramadan kan pasti bangun ya Pak ya, karena kita akan sahur kan, boleh witir sebelum tidur. Bahkan salah satu wasiat Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, di antaranya Abu Hurairah, kemudian Abi Darda, salah satu pesannya adalah sholat witir sebelum tidur. Puasa 3 hari dalam 1 bulan. Sholat duha 2 rakaat. Di Muslim nomor 688 dan 689. Itu wasiat Rasulullah kepada sahabat Abu Hurairah, dan nomor berikutnya itu adalah wasiat Rasul kepada Abu Darda. 3 wasiat yang Rasul berpesan, jangan engkau tinggalkan. Jadi jika kita nggak mampu sholat malamnya tadi, sekurang-kurangnya sholat witir, jangan ditinggalkan. Silakan Ibu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, sahabatku yaitu Rasulullah 688. berwasiat kepadaku 3 perkara. 1. Puasa 3 hari setiap bulannya, sholat duha 2 rakaat, dan sholat witir sebelum tidur. Rasul perintah kepada Abu Hurairah salat witir sebelum tidur. Perintah pula kepada hadis yang berikutnya nomor 89 Abu Darda, salat witir sebelum tidur. Artinya bolehkah kita hanya cukup salat witir saja? Sudah mencukupi. Tapi dengan ditambah qiyamul lailnya lebih bagus? Ya. Anda pilih yang mana? Tapi sekurang-kurangnya jangan pernah tinggalkan witir. Karena siapa yang meninggalkan witir, berarti kendaraannya yang ada di garasi nggak ada gunanya. Karena tadi kata Rasulullah, lebih baik dari khumrin na'am. Betapa banyak orang di garasinya nongkrong mobil-mobil mewah, gak pernah bangun malam untuk sholat witir, atau tidak menyempatkan diri untuk witir sebelum tidur. Berarti orang ini tidak meraih apa-apa di sisi Allah. Hanya dunia yang diraihnya.
Karena Rasul perintahkan seperti itu. Timbul pertanyaan, boleh witir awal malam? Boleh nggak akhir malam? Mana yang terbaik? Silahkan lihat hadis nomor 413 ketika sahabat bertanya kepada Rasul tentang sholat akhir malam. Bulughul Maram 413. Dari Jabir, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa khawatir bahwa ia tidak akan bangun pada akhir malam, maka boleh ia witir pada awalnya. Dan barang siapa percaya bahwa ia bisa bangun di akhirnya, maka hendaklah ia witir di akhirnya, karena sholat akhir malam itu disaksikan. Dan yang demikian itu lebih utama. Mana yang lebih afdal salat malam? Akhir. Boleh salat awal malam? Boleh. Good, better, best. Mana yang kita mau ambil? Silahkan. Nggak perlu saling mencela satu sama lain. Suatu ketika kita mampunya hanya awal malam, silahkan kerjakan. Habis capek, takut nanti nggak bisa. Awal malam, Jabir bin Abdullah bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, jika seandainya aku khawatir tidak mampu bangun di akhir malam, bolehkah aku witir di awal malam? Boleh. Rasulullah pun berwasiat, jangan tinggalkan witir kalau khawatir nggak bisa bangun. Tetapi akhir malam lebih baik dan itu lebih utama karena disaksikan. Pertanyaannya Bapak Ibu, gimana ada orang mampu bangun, mampu witir baik malam maupun akhir malam, kok nggak melaksanakan dua-duanya? Bahkan tidurnya bablas, bangun-bangun subuh, bukan nggak sholat subuh lu, sholat subuh, tapi nggak sholat malam, nggak sholat witir sekurang-kurangnya. Apa itu? Bukan cuma rugi, ada sebuah ancaman Rasulullah SAW. Ibu lihat di Muslim 746. Apa kata Rasulullah orang yang tidak sholat witir atau tidak sholat malam, yang tidak bangun untuk sholat malam? Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, diceritakan orang kepada Rasulullah SAW, seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Artinya dia tidur sepanjang malam, nggak sholat di awal malam, nggak di tengah malam, nggak di akhir, bangun-bangun subuh. Sholat subuh apa tidak? Sholat. Apa kata Rasul? Maka bersabda Nabi SAW, orang itu telah dikencingi setan di dua telinganya. Telinganya dikecingi setan. Tapi maaf, jangan pakai logika. Mana gue nggak pernah cium kok bau pesingnya. Artinya setan sangat suka dengan orang-orang yang tidur sepanjang malam. Tapi Allah tidak suka dengan itu. Karena berarti orang itu malas untuk ibadah kepada Allah. Bukankah melalui salat malam Allah akan tingkatkan derajat kita lebih mulia? Dan bukankah yang paling baik adalah di akhir malam? Bagaimana tidur sepanjang malam, subuh aja lewat. Yang subuhnya nggak lewat saja sudah seperti ini. Gimana nggak sholat subuh atau subuhnya kesiangan? Na'udzubillah. Rugi besar orang yang seperti itu. Baik, tadi beberapa sudah disampaikan. Sekarang kita lihat witir. Bagaimana witir Rasulullah? Apakah beliau itu ketika witir 3 sekaligus 1 salam? Apakah ketika witir sekaligus 1 salam? Atau 2, 2, 2 dan seterusnya? Kalau 5, 2, 2, 1, kalau 3, 2, 1. Dua-duanya Rasulullah kerjakan. Tapi mana yang paling afdol tadi? Yang 2 salam, 2 salam. Tapi bolehkah witir 5 rakaat sekaligus 1 salam? Boleh. Bolehkah witir 3 rakaat sekaligus 1 salam? Kita lihat dalilnya. Ibu lihat ke nomor 408, Bulughul Maram. Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, adalah Rasulullah SAW berzikir dengan membaca Sabbihisma Rabbikal A'la dan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Teruskan. Diriwayatkan dia oleh Ahmad dan Abu Dawud dan Nasa'i. Dan dia tambah, dan tidak ia memberi salam melainkan pada akhirnya. Apa maksudnya ini? Rasul sholat witir rakaat pertama baca Sabbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Qul ya ayyuhal kafirin. Rakaat ketiga terus tidak memberi salam kecuali pada akhir rakaat yang ketiga. Apa maksudnya berarti?
tidak ada salam di rakaat kedua, tidak ada tasyahud awal, langsung 3 sekaligus. Sahih dalilnya. Bagaimana jika 5? Silakan ibu lihat hadis nomor 402. Dan daripadanya ia berkata, adalah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. sholat pada waktu malam 13 rakaat dan ia witir daripadanya dengan 5 rakaat. Tidak ia duduk melainkan pada akhirnya. Apa maksudnya? 1, 2, 3, 4, 5 sekaligus. Tidak ada tasyahud kecuali hanya di rakaat kelima sebagai tasyahud akhir. Boleh kalau gitu witir sekaligus? Silakan. Boleh 2 salam, 2 salam. Jangan diperselisihkan. Ada dalilnya, semuanya ini rajih. Mana yang kita angku? Silakan. Yang penting kita melaksanakannya dan mengikuti tata cara contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh awal, boleh tengah, boleh akhir. Tapi yang terbaik adalah akhir. Dan ketika sholat boleh 2 rakaat salam, boleh 4 rakaat salam. Ketika witir boleh 2-1, 2-2-1 atau 1, boleh sekaligus 3, boleh sekaligus 5. Silakan. Timbul pertanyaan, jika ibu sudah witir karena khawatir nggak bisa bangun, bapak sebelum tidur seperti wasiat Rasul, sholat witir. Pulang dari perjalanan sampai rumah jam 9:30, setelah sholat isya saya kayaknya badan kurang enak, takut nggak bangun. Boleh nggak witir di awal? Saya witir 3 rakaat, lalu tidur. Qadarullah Allah bangunkan kita di waktu jam 3 atau setengah 4. Masih ada waktu setengah jam lebih. Bisa nggak ngejar 8 rakaat? Bisa 2-2 atau 4-4 silahkan. Apa yang harus kita lakukan? Boleh atau tidak? Ada yang mengatakan nggak boleh karena sudah witir. Karena ada yang menerjemahkan witir itu penutup sholat. Nggak ada terjemah. Witir itu apa artinya tadi? Bagaimana jika saya mau sholat malam sedang saya sudah witir? Lakukan sholat malam yang genap. Jangan ditutup witir lagi. Karena tidak ada witir 2 kali dalam nomor 407 Bulughul Maram, ibu. Dari Tab bin Ali, dia berkata, saya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada 2 witir pada satu malam. Tidak ada 2 witir pada satu malam. Jadi jika bapak belum witir, witirnya di akhir malam, itulah yang biasa Rasul lakukan. Tapi apabila kita sudah witir di awal malam, bangun bisa sholat malam, jangan ditutup dengan witir lagi. Nanti namanya bukan witir, genap jadinya. Karena sudah ada ganjil, ditutup ganjil menjadi intinya dalam satu malam itu sholatnya ganjil. Sekurang-kurangnya kita sholat witir. Jangan sampai tidak sholat witir. Kecuali qadarullah, betul-betul kita dalam keadaan yang lemah, qadarullah suatu kesibukan, atau bangun pagi ternyata harus suatu pepergian. Semoga Allah memaafkan. Kenapa? Kita tidak menyengaja melalaikan, akan tetapi karena darurat. Selama itu syar'i, insya Allah tidak mengapa. Insya Allah tidak mengapa. Baik, sekarang kita bahas. Kok sholat akhir malam lebih utama? Kenapa kok lebih mulia? Kenapa kok itu lebih baik? Waktu malam tadi ada yang dikatakan awal, ada tengah, ada Rasulullah memberikan isyarat. Kapan awal malam? Sejak selesai sholat isya. Sampai orang-orang belum pergi tidur. Coba, berapa lama kira-kira? Setelah sholat isya kira-kira jam 8 lah. Setengah 8 atau jam 8. Orang biasa tidur jam 11. Berarti kira-kira berapa jam itu? 3 jam. Itulah awal malam. Lalu tengah malam. Kapan tengah malam? Ketika orang baru mulai tidur sampai orang tidur mau nyenyak. Kira-kira antara jam 11 sampai jam-jam setengah 2, jam 2. Itulah tengah malam. Kira-kira 3 jam. Kapan akhir malam? Allah sebut di dalam Al-Quran, Lailan tawila, malam yang sangat panjang. Secara waktu singkat, tapi disebut sangat panjang. Karena apa? Kata Rasulullah, ketika itu orang paling nyenyak tidur. Maka saking nyenyaknya tidur, seakan-akan panjang tidurnya.
Itulah kata Allah waktu yang paling afdol kita sholat malam. Silahkan lihat surat 76 ayat ke-26. Surat Al-Insan ayat 26. Dan pada sebagian dari malam, maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Wa minal lail fasjud lahu wasabbihhu lahu lailan tawila. Dan pada sebagian malam sujudlah kamu, bertasbihlah kamu. Maksudnya sholat di sebagian malam. Kapan Allah perintahkan? Lailan tawila, di waktu yang panjang di bagian malam. Kapan waktu yang panjang di bagian malam itu? Terkadang disebut oleh Allah waktu tersebut namanya waktu sahur. Pernah kita dengar kata-kata waktu sahur? Apa itu waktu sahur? Kapan waktu sahur? Baik, coba lihat. Bagaimana ciri orang yang bertakwa? Silahkan lihat surat 3 ayat yang ke-17. Allah menceritakan ciri orang takwa dari ayat 16-nya, lalu kita lihat di ayat 17-nya. Seperti apa ciri orang takwa di ayat 17? Silahkan. Belum dicari. Yang ketemu surat 76 ayat 2, surat berapa tadi? 3 ayat 17. Ya. Orang yang sabar dan membuktikan kebenaran umat. Mereka taat kepada Allah, mendermakan hartanya untuk membela Islam dan Ya. memohon ampun kepada Allah. Betul, teruskan. Terjemahnya sedikit berbeda. Dalam waktu subuh. Coba lihat dalam bahasa Arab. Ciri orang yang imannya benar, yang takwanya benar adalah wasobirina, orang-orang yang sabar. Wasodiqina, orang-orang yang benar. Wal mutasaddiqin, orang-orang yang bersodaqah, berinfak dengan hartanya. Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang mereka memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Kapan waktu sahur itu? Menjelang waktu akhir malam atau tengah malam? Atau awal malam? Berarti kapan kita munajat kepada Allah yang paling utama? Awal, tengah, atau akhir? Silahkan kita buka kembali surat 51, surat Az-Zariyat. Coba lihat dari ayat 15. Surat 51, surat Az-Zariyat dari ayat 15. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan di mata air. Terus. Sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Coba, apa yang dimaksud akhir malam dalam ayat itu? Lihat dari ayat 15. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang bertakwa nanti ditempatkan di surga-surga dengan mata air yang mengalir. Akhidina ma atahum rabbuhum. Nanti di surga mereka akan menerima, memperoleh, mendapatkan apapun yang telah mereka inginkan dan diberikan oleh Allah Rabb mereka. Innahum kanu, karena sesungguhnya mereka itu dahulu qabla dzalika muhsinin. Sebelum masuk surga itu di dunia termasuk orang-orang yang berbuat baik. Kanu minal laili ma yahja'un. Di dunia mereka itu sedikit tidurnya. Wabil ashar, dan di waktu-waktu sahur hum yastaghfirun. Mereka memohon Kapan Bu, Bapak kita sebaiknya minta ampun? Munajat, sujud, sholat. Akhir, inilah kenapa Allah perintahkan di waktu malam itu. Akhir malam yang panjang, karena ini lebih utama. Apa alasan utamanya? Ibu lihat di Sahih Muslim 731. 731. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW
bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Turun setiap malam ke langit. Pak, malam-malam yang paling afdol di Ramadan kapan? Semua malam, 30 malam. Tapi ada malam yang paling afdol di antara satu bulan, yaitu malam-malam ganjil. Yang diharapkan salah satunya adalah Lailatul. Apa yang terjadi ketika Allah turun setiap malam itu, dan kapan Allah tabaraka wa ta'ala turun ke dunia? Apakah dari awal malam, atau hanya di tengah malam, atau hanya di akhir malam? Kapan kira-kira? Teruskan lagi, Bu. Yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Nah, waktu sahur. Waktu sahur. Tapi tiap malam Allah turun, Bapak Ibu. Maka kenapa waktu sahur atau akhir malam itu waktu yang paling utama? Karena Allah turun tidak sejak awal malam. Yanzilu Rabbuna, Allah tabaraka wa ta'ala Rabb kami, turun ke langit dunia ini kulla lailaitin, semua malam, setiap malam. Tapi hina yabqa thuluthul lailil akhir, hanya pada sepertiga malam yang akhir. Waktunya paling pendek, kira-kira dari jam 2 sampai jam setengah 4. Berapa jam itu? 1,5 jam, lebih kurang Pak, 2 jam. Lebih kurang kan? Ya 2,5 jam lah Afan, kalau sampai subuh. Itu paling pendek secara waktu, tapi disebut Lailan Tawil, waktu yang paling panjang. Dan pada akhir malam itu Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit dunia. Apa yang Allah akan berikan? Teruskan Ibu. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni. Allahu Akbar. Setiap malam Bapak Ibu ingin meraih ini? Allah berfirman, iyas'aluni fa'u'tiyahu wa iyad'uni fa'astajibu lahu wa iyastaghfiruni fa'astaghfiru lahu. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan berikan permintaannya. Siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabah doanya. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni dia. Apa jaminan orang yang dapat ampunan Bapak Ibu? Cahaya iman terpancar di depan dan di belakang, seperti yang kita sebutkan tadi di Muqaddimah. Dengan ampunan Allah berikan cahaya, itu jaminan orang dapat ampunan. Tapi mungkinkah Allah ampuni kita jika kita tidak bertobat? Dan waktu bertobat yang paling afdol kapan tadi? Akhir. Apakah ini hanya di Ramadan? Tidak. Tapi lebih utama di Ramadan, karena Ramadan disebut waktu yang paling utama. Malam-malamnya lebih utama dari malam-malam selain Ramadan. Siang-siangnya lebih utama dari selain Ramadan. Dan di dalam Ramadan ada waktu yang paling utama dari seluruh waktu Ramadan, yaitu di 10 malam yang akhir, yang Rasulullah perintahkan untuk lebih giat kita beribadah, lebih giat lagi kita untuk munajat. Dan doa terbaik ketika minta, mohon ampun, berdoa di akhir malam. Maka salah satu ciri orang yang imannya benar disebut sebagai ibadur rahman. Silakan kita lihat surat 25 ayat 63. Siapa itu ibadur rahman? Dari ayat 63, surat 25 dari ayat 63. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu, dialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Terus satu ayat lagi. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Allah mereka. Dan orang-orang yang berkata, ya Rabb kami, jauhkan azab jahanam dari kami. Sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. Inilah ciri ibadur rahman. Ibad, hamba, rahman yang maha pengasih. Maksudnya hamba Allah yang maha pengasih, yang dikasihi oleh Allah. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Seorang hamba maha pengasih adalah orang-orang yang ketika berjalan di muka bumi dia tidak sombong, dia tidak congkak, dia tidak angkuh. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan jika dia dicela, dihina, disebut, dipanggil oleh orang-orang bodoh dengan kata-kata yang tidak baik, dia selalu menjawab dengan kata-kata yang baik. Qalu salama, jawabannya adalah salam, salam, salam. Walladzina yabituna li rabbihim
sujjadan wa qiyama, yaitu orang-orang yang melalui malam-malam harinya untuk Rabb-nya, untuk sujud, untuk berdiri. Apa yang dimaksud sujud dan berdiri? Sholat. Di waktu di akhir malam, gak tidur terus. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana adzab jahannam. Dan orang-orang yang berdoa, ya Allah, ya Rabb kami, ampuni dosa kami. Dan ya Allah, jauhilah dari kami azab neraka jahanam. Inna adzabaha Rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Ya Allah, peliharalah kami, jauhkan kami dari azab neraka jahanam. Sesungguhnya azab neraka jahanam itu adalah kana gharama, betul-betul azab yang sangat mengerikan, yang sangat menghinakan, yang maha dahsyat. Jadi ciri ibadur rahman enggak tidur sepanjang di akhir malam dia munajat kepada Allah. Lihat satu ayat lagi, ciri orang yang imannya benar. Surat 32. Surat As-Sajdah di ayat 15 dan 16. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Rabb-nya, sedang mereka tidak menyombongkan diri. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka nafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Baik, coba perhatikan ayat ini. Innalladzina amanu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada ayat kami adalah idza dzukiru bi ayatina, jika disampaikan kepada kami ayat-ayat kami, kharru sujada, mereka menyungkur sujud, bihamdi rabbihim, dan memuji nama Rabb mereka, wahum la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum anil madaji', lambung mereka dijauhkan dari tempat tidurnya, yad'una rabbahum khaufan wa tama'a, dan mereka senantiasa berdoa memohon kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan penuh harap. Apa kira-kira yang dimaksud lambung mereka jauh dari tempat tidur, Pak? Kenapa kok di situ lambung? Coba lihat, Rasulullah kalau tidur bagaimana? Beliau miring menghadap ke arah kiblat, lambungnya di bawah. Ini kata kiasan, Pak, nggak tidur terus. Jangan, kalau gitu saya tidurnya biar lambungnya nggak di tempat tidur, tidurnya sambil duduk aja deh. Akal-akalan namanya ini. Saya kalau gitu tidurnya nggak di tempat tidur, di sofa aja deh, kan bukan tempat tidur. Akal-akalan. Karena ini kata kiasan bagi orang yang tidak tidur sepanjang malam. Itulah hamba Allah yang Maha Pengasih. Itulah hamba Allah yang iman benar-benar kepada Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, senantiasa bangun di waktu malamnya, berdoa memohon kepada Allah dalam keadaan rasa takut, dengan penuh rasa takut dan penuh harap. Dan wa mimma razaqnahum yunfikun, mereka tidak pelit, yaitu orang yang selalu menginfakkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada mereka. Dari ayat-ayat tadi, hadis-hadis tadi, kita sudah tahu ternyata salat malam diberi nama oleh Allah tahajud, lalu nafilah, lalu qiyamul lail. Rasul memberi nama tatawwu atau witir. Dan di bulan Ramadan Rasul juga sebut qiyamul Ramadan. Timbul pertanyaan, loh sekarang kok ada nama taraweh? Orang Indonesia ngomong traweh. Sebetulnya yang benar ta, ra, alif, wa, ya, ta marbutoh, taraweh. Itu jamak daripada tarwihah. Artinya perlahan-lahan, santai. Jadi sholat malam itu kalau mau santai benar-benar boleh dilakukan di awal malam di bulan Ramadan, tapi sholatnya jangan buru-buru. Dinamakan taraweh. Itu bukan dari Rasul. Maksudnya sholat yang dilakukan di awal malam agar tidak tergesa-gesa nanti. Santai 2 rakaat salam panjang santai. Ya kayak di Mekah di Madinah sana itu tarawih beneran. Kalau di kita jadi apa namanya? Karena cepat jadi traweh, Pak. Yang bener tarawih jadi traweh. Pantesan cepet-cepet.
ngejar-ngejar banyak-banyak rokaat, 2-3, makin banyak rokaatnya makin baik. Ternyata nggak sampai setengah jam sudah. Nah, yang seperti ini berarti tumak ninahnya tidak terjaga. Makan pola. Dan yang jelas Rasulullah hanya sudahlah ikuti Rasulullah. Dawam itu lebih baik. Amal yang sedikit tapi diteruskan. Kenapa? Di Mekah 23 betul, tetapi dengan cara yang tartil. Dan maaf, dilihat coba malam 20. Di Mekah itu ada pilihan Ibu. Ada pilihan, yaitu orang-orang boleh memilih mau awal mau. Dan 23 itu boleh memilih Anda 8, boleh memilih 23. Kenapa? Kekhususan Masjidil Haram. Kekhususan Masjidil. Ingat, yang terbaik tetap berapa? Rasul 11, gak lebih. Bagaimana saya mau lebih? Masjidil Haram itu lebih baik. Karena apa? Sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu tidak ada larangan kapanpun, di waktu kapanpun, di waktu malam atau siang. Bahkan jumlahnya pun tidak ditetapkan, tidak masalah. Maka 23 boleh baik. Wallahu a'lam, ada berpendapat di sana. Saya belum pernah menyaksikan secara langsung, belum mengamati. Di sana itu antara 1 sampai 8 imamnya berbeda. 1 sampai 10 imamnya berbeda. Nanti dari rokaat yang berikutnya imamnya berbeda. Nanti di waktu yang jam 3 imamnya berbeda lagi. Jadi silakan mau pilih yang mana. Adapun mau 2-3 boleh. Karena ada khususan di Masjidil Haram, di Nabawi. Coba Ibu lihat hadisnya Ibu di Bulughul Maram, hadis nomor 794. Maaf, 7 berapa itu? Afan, di 796-nya Ibu. Atau 795? Ibnu Abbas berapa itu? 95-nya Bu. Oh, berarti ke-6-nya coba maaf. Ibnu Zubair, Afan. Sallallahu alaihi wasallam. Satu sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 sholat di lainnya, kecuali Al-Masjidil Haram, dan satu sholat di Masjidil Haram itu lebih utama daripada sholat di masjidku ini 100 kali. Apa maksudnya hadis ini, Bu? Ada orang sholat di sini jamaah di masjid dapat pahala 27 kan? Katakanlah ini 1 nilainya. Pahalanya 27 karena berjam 1 nilainya. Kalau sholat di Masjid Nabawi 1000 kali. Kalau sholatnya di Masjidil Haram 100.000 kali. Subhanallah. Sebuah keutamaan. Maka di Masjidil Haram itu berlaku Ibu ke nomor 179 di Bulughul Maram. Sallallahu alaihi wasallam. Hai anak cucu Abdillah, jangan kamu larang siapapun tawaf di rumah Allah ini dan sholat di waktu apa saja, kapan saja dia mau. Jadi kekhususan Masjidil Haram itu boleh seseorang sholat. Jangan dilarang sholat. Maka lihat di Masjidil Haram, adakah orang berhenti sholat? Kapan saja, waktu apa saja dipersilakan sebanyak-banyak. Kekhususan Masjidil Haram. Tapi ingat, yang terbaik jumlah rakaat sholat itu Rasul sudah contohkan 11. Boleh 11, boleh 13, boleh 15 jika witirnya yang Kalau 11, 8, 3 atau 10, 1. Kalau 13, 10, 3 atau 8, 5. Kalau 15, 10, 5. Silahkan. Itu boleh. Rasul melakukan itu semua. Dan dalil-dalilnya insya Allah sahih. Sekarang, ketika sahabat bertanya sholatnya Rasulullah, bagaimana sesungguhnya Rasulullah awalnya di bulan Ramadan? Baik, ini terakhir, lalu sesudah itu kita adakan tanya jawab. Ibu lihat di Sahih Muslim 734.
Aisyah radhiyallahu anha, katanya pada suatu malam di bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di masjid, lalu diikuti oleh beberapa orang sahabat. Kemudian pada malam kedua, beliau diikuti oleh lebih banyak orang, yaitu satu kabilah. Kemudian pada malam ketiga atau keempat, mereka berkumpul lebih banyak lagi. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar mendapatkan mereka setelah subuh. Beliau bersabda, sesungguhnya aku tahu apa yang kalian lakukan semalam. Tiada satupun yang menghalangiku untuk keluar kepada anda sekalian, melainkan hanya karena aku takut kalau sholat tarawih itu menjadi wajib bagimu. Jadi di zaman Rasul tetap sholatnya sendiri-sendiri, Bu. Tapi pernah suatu ketika di malam Ramadan, Rasul keluar tengah malam menjelang akhir malam. Lalu Rasulullah sholat di tempat iktikaf beliau. Melihat Rasul sholat di masjid, sahabat berjamaah. Malam pertama banyak, malam kedua tambah banyak, malam ketiga lebih banyak, malam keempat masjid gak muat, penuh sesak. Ternyata di malam keempat Rasul gak keluar. Sampai ada sahabat yang teriak-teriak as-shalah, as-shalah, sallu, sallu. Bahkan ada sahabat yang lempar pintu Rasulullah dengan kerikil. Supaya apa? Rasul bangun, khawatir Rasul ketiduran. Baik Ibu, lihat hadis yang satunya lagi Bu, di 753. Muslim 753. Dari Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasang tenda dari tikar pada sebuah tempat di masjid. Jadi beliau sholatnya tidak seperti biasa Pak, tapi di tempat iktikaf. Itulah tempat beliau iktikaf. Bahkan Rasulullah pernah iktikaf selama 1 bulan sejak awal Ramadan. Kemudian tidak diperlihatkan adanya Lailatul Qadar. Iktikaf pula seterusnya. Dan diperlihatkanlah bahwasanya Lailatul Qadar adanya di 10 akhir Ramadan. Dan berharaplah di malam-malam yang ganjil. Maka diperintahkan di malam-malam itu beriktikaflah. Di waktu 10 hari itu beriktikaflah. Untuk mencari Lailatul Qadar. Baik, teruskan Ibu. Dia merupakan sebuah kamar tempat beliau sholat malam. Jadi beliau sholatnya menyendiri. Tidak di luar tetapi di dalam sebuah tenda terbuat dari tikar kulit. Silahkan teruskan. Melihat hal itu, beberapa orang sahabat mendatangi tempat itu dan mereka sholat pula mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Pada suatu malam mereka datang pula, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlambat sehingga beliau tidak keluar sama sekali menemui mereka. Oleh karena itu mereka mengeraskan suara dan melontar pintu dengan kerikil. Maksudnya ia memberi isyarat khawatir Rasul ketiduran. Nikmat mereka diimami Rasul sholat malam di Ramadan. Kalau kita disuruh susah ya Pak ya. Sahabat nunggu-nunggu Pak. Sampai akhirnya Rasulullah di malam keempat itu tidak keluar. Apa yang Rasulullah katakan kemudian? Janganlah senantiasa kamu berbuat demikian, karena aku mengira bahwa sholat malam itu akan diwajibkan kepadamu. Sebab itu, sholatlah di rumahmu masing-masing, karena sebaik-baik sholat ialah di rumah masing-masing, kecuali sholat wajib. Jadi tetap sholat terbaik itu yang sunnah di rumah. Wabil khusus para wanita, sebaik-baiknya di rumah. Bagaimana Bapak-Bapak? Karena tarawih itu sudah tidak diwajibkan dan ini hanya sunnah muakkad di Ramadan, Bapak-Bapak tetap ke masjid lebih baik. Selama di masjid itu memenuhi syarat, tidak lomba-lomba cepat-cepat, bisa tumak ninah, bisa khusyuk, tidak ribut dengan anak-anak dan mampu kita melaksanakan dengan baik, laksanakan. Insya Allah nilainya sama karena berjamaah lebih baik. Dan khusus bulan Ramadan, para ulama telah sepakat, jumhur ulama berpendapat untuk bisa berjamaah di masjid lebih baik. Nanti kembali di bulan-bulan yang lain, karena tidak ada kebersamaan sholat di malam di masjid, sholatlah di rumah masing-masing. Dan itu yang lebih utama. Salah satu alasan kenapa Rasul nggak berjamaah terus. Khawatir sholat tarawih berjamaah atau sholat malam berjamaah menjadi wajib. Kalau sudah wajib berat atau tidak? Tidak ada lagi hukum wajib karena Rasul sudah wafat dan Quran telah sempurna.
dan disyariatkan untuk berjamaah bagi laki-laki di masjid. Tidak mampu, tidak mengapa di rumah. Yang penting tetap laksanakan salat malam di rumah masing-masing. Wallahu alam. Itulah kenapa asal nama taraweh. Bacaannya bebas, tidak ada bacaan yang diperintahkan. Ada tertera di Sahih Muslim Ya. atau di Bukhari Tentang apa Ibu? tentang sholat malam itu Pak. Maksudnya yang apanya? Niatnya sholat malam, ada tambahannya kan, nah muslimin terus Allahumma lak, kalau yang suji kan Allahumma laka saja itu bisa. Maksudnya bacaan doa. Bacaannya sholat Pak Ustaz, sholat malam tahajud itu ada di Afwan, saya maksudnya Ibu di bacaannya sholat tahajud, Bukan seperti sholat bukan biasa bukan maksudnya. doa-doanya. Ya. Oh, ada kekhususan doa iftitah ya. ya. Doa istiftahnya Rasul itu di nomor 749 itu panjang sekali. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin la inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika, dan seterusnya. Lalu tambahan lagi, Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'a innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Belum selesai, tambah lagi. Wahdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif ani. Panjang itu, kira-kira 3 kali Fatihah, betul? Boleh kalau sujud baca yang sama, boleh. Tidak ada kekhususan Ibu. Boleh, kalau kita mampu boleh. Karena sholat malam yang baik itu adalah yang lama berdirinya. Dan Rasulullah apabila sholat malam, Allahu Akbar, panjangnya bukan kepalang. Tapi bagi kita yang terpenting warattilil Quran tartila. Wallahu a'lam. Dimulai dengan itu enggak Pak Ustadz, dengan sholat iftitah? Boleh. Rasulullah apabila bangun sholat malam, beliau memulai dengan 2 rakaat yang ringan sebagai sholat syukur wudhu atau sebagai sholat istiftah untuk memulai sholat malam, boleh. Tapi kalau kita taruhnya di masjid yang nggak ada istiftahnya lagi, itu kalau sendiri di rumah boleh. Seperti itu Rasul mencontohkan. Silakan. Terawih kita tutup witir, malamnya kita bangun jam 3 sebelum Ada yang mengatakan boleh, lagi ke sholat. ada yang mengatakan boleh, tapi saya lebih cenderung bukan boleh atau tidak boleh. Rasul teladan terbaik. Rasul di Ramadan maupun di luar Ramadan nggak lebih dari 11, Bu. Jadi nggak usah sholat lagi Ustaz. Kita bisa baca Quran, kita bisa zikir, kita bisa doa. Ada yang mengatakan sebaiknya sholat, silahkan. Tapi ingat, sholat malam itu yang terbaik. Jangan suatu ketika rajin, suatu ketika ditinggalkan. Jangan. Iya. Coba Ibu lihat di nomor 2415. Sahih Muslim 2415. Lalu kita lihat nanti di Bulughul Maram hadis nomor 404. (2415) dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menggambarkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tingkatkan amalmu dengan baik atau lebih dekatlah kepada kebaikan, dan bergembiralah karena amal seseorang tiada dapat memasukkannya ke surga. Tanya para sahabat, amal Anda juga begitu ya Rasulullah? Jawab beliau, amalku juga begitu, tetapi Allah Ta'ala melimpahiku dengan rahmatnya. Dan ketahuilah bahwa amal yang paling disukai Allah Ta'ala ialah amal yang dikerjakan secara terus-menerus atau kontinu, walaupun sedikit. Jangan sampai Ramadan pengen ngejar semuanya. Pasca Ramadan melempem lagi. Sudahlah, Rasul di Ramadan maupun di luar Ramadan 11 pasti benar. Tapi yang mau nambahin ya monggo silakan. Saya berpendapat dengan dalil-dalil tadi, jelas Rasul ditanya berapa sholatnya Rasul, bagaimana sholatnya Rasul di Ramadan maupun di luar Ramadan, tetap 11 pasti benar.
Maaf, lihat di Bulughul Maram 404. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. kepadaku, ya Abdullah, janganlah engkau jadi seperti si fulan. Ia sholat malam, lalu ia tinggalkan Tuh, sholat malam. jangan sampai menjadi orang yang dicela Rasul loh. Ya Abdullah, kamu jangan kayak fulan ya. Fulan itu nggak disebut namanya. Boleh jadi kita nih. Dia itu rajin sholat malam. Suatu ketika bablas sholat malamnya. Berarti orang yang tidak dawam dalam beramal ibadah, mana yang lebih disukai oleh Allah? Sedikit tapi terus. Maka tadi setiap malam walaupun witir 3 rakaat, jangan ditinggali terus. Suatu ketika misalkan di malam-malam liburan, malam Sabtu, malam Minggu, Anda sholat taraweh, sholat malam dengan 8 rakaat, tambah witir 3. Di hari-hari kerja mungkin berat, kita mampunya 3. Itu terus, pertahankan. Jika mampu mendawamkan, itulah amal yang dicintai Allah. Jadi Ramadan maupun luar Ramadan, Rasul itu mengerjakan sama, tidak lebih dari 11. Yang mengikuti Rasul pasti benar. Adapun mau nambahkan 23 lebih baik, silahkan. Rasul hanya 11. Nggak perlu dipertentangkan. Tapi yang mau nambah sesudah itu, silahkan. Tapi yang dicontohkan Rasul pasti benar. Karena Rasul itu terbaik yang telah Allah perintahkan untuk kita mengikutinya. Wallahualam, silahkan Ibu. Menyambung pertanyaan Ji. tadi, kan kalau kita di bulan Ramadan, itu kan berarti kan kalau yang biasanya kita sholat di akhir, Iya, jadi awal. dari awal Iya. hanya berubah saja, gitu. Iya, itu hanya dirubah di awal, tapi tetap utama. Karena dulu Rasul tidak melaksanakan itu karena khawatir wajib. Dan orang yang sholat bersama imam sholat isya berjamaah, nilainya seperti separuh malam. Dan siapa yang sholat malamnya bersama imam, seperti sholat sepanjang malam. Artinya khusus untuk Ramadan tidak mengapa diawalkan. Nanti setelah Ramadan kembali lagi kepada akhir. Enggak ada masalah insyaAllah. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz ada sholat hajat nggak Ustaz? Rasul tidak pernah perintahkan sholat hajat. Yang ada itu istikharah. Yaitu, Sesuatu hajat, sholat anak dulu. ya hajat itu keinginan bahasa Indonesia. Nama sholatnya istikharah. Nggak pernah ada Rasulullah contohkan sholat hajat, Ibu. Kitanya minta hajat. Hajatnya apa? Pengen anak lulus, pengen anak sembuh, pengen diterima di kerjaan, pengen supaya itu minta hajat boleh. Tapi sholatnya namanya istikharah. Apabila ada seorang di antara kalian punya hajat, apakah itu pilihan, apakah keinginan, hendaklah sholat 2 rakaat kapan saja di waktu malam atau siang, di luar waktu-waktu yang diharamkan sholat. Lalu sesudah itu mintalah kepada Allah tentang yang terbaik. Nama sholatnya istikharah. Kalau kita ada sholat istikharah, ada sholat hajat, ada yang ini nggak pernah ada dalilnya. Tidak pernah ada dalil yang sahih tentang sholat hajat. Wallahu a'lam. Sholat tobat pun tidak ada dalil yang sahih tentang sholat tobat. Sholat itu, semua sholat itu fungsinya untuk tobat. Bahkan sholat fardu yang 5 fungsinya apa? Tobat. Tobat kita setiap saat melalui sholat fardu. Seperti itu yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sholat itu nggak ada kekhususan sholat tobat 2 rakaat. Karena tobat itu maknanya kembali kepada Allah. Dan istighfar itu tidak sempurna jika tidak dibarengi dengan tobat. Tobat itu perbuatannya, Pak. Istighfar itu lafaznya, ucapannya. Dan setiap kita sholat, sesungguhnya sholat kita itu adalah tobat kita kepada. Silakan lihat surat 11 ayat 104. Afwan, surat 11 ayat 114. Dan di Muslim hadis nomor 628. Boleh dibaca dulu di hadisnya? Ya. 628.
Bagaimana pendapat Anda jikalau sebuah sungai mengalir di hadapan rumah Anda, di mana Anda mandi setiap hari 5 kali, masih adakah kotoran yang melekat di badan Anda? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Sabda beliau, seperti itulah sholat yang 5 waktu. Allah menghapus dengannya. Iya, 5 waktu sholat kita itu tobat. Rasul ibaratkan apa? Seperti seseorang yang di hadapan rumahnya ada mata air yang begitu bersih, sungai yang mengalir yang begitu jernih. Coba bagaimana pendapat Anda ketika kita mandi dengan air yang bersih itu 5 kali dalam sehari? Bersih badan kita? Tentu saja kalau mandinya benar, kalau sholatnya seperti itulah sholat yang 5 waktu. Setiap kita sholat 5 waktu menggugurkan kesalahan dan dosa-dosa kita dari waktu ke waktu. Kita sholat duhur, dari subuh sampai duhur Allah gugurkan. Kita sholat asar, dari duhur sampai asar. Kita sholat maghrib, dari asar sampai maghrib. Maka orang mukmin yang sholatnya benar 5 waktu, gugur dosa-dosa. Allah firmankan di surat 11 ayat 114. Aqimis sholat, torofayin nahar, wa zulafam minal lail. Dan laksanakan sholat di waktu kedua, waktu tepi pagi, petang dan siang dan petang, dan di permulaan awal malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baikmu itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa-dosa. Dzalika dzikra lidzakirin. Itulah peringatan bagi orang yang mau diberi peringatan. Wallahu a'lam. Dicukupkan, sudah jam 11, saya rasa cukup. Demikian Bapak Ibu, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan melalui Rasulnya. Iya. Apa Ibu? Ya. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan ketika sholat sunnah. Tapi ingat, kembali kepada dalil asal di Bulughul Maram nomor 278. Di situ Rasulullah perintahkan di awal daripada hadis, idza kuntum ila shalah fa asbighil wudu summa istaqbilal qiblah summa fakabbir summa qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah yang sudah kamu pahami dalam Al-Qur'an. Bu, sholat itu enggak dilihat panjangnya, berapa panjang kamu baca Quran. Yang paling utama kamu paham yang kamu baca. Maka ada sahabat yang bacanya qul huwallahu terus, enggak dicela oleh Rasul. Bahkan ketika dia membaca qul itu karena cintanya kepada Allah, memahami dan mengamalkannya, Rasulullah katakan Allah suka dengan apa yang kamu baca. Daripada kita pegang Quran, baca panjang gak ngerti apa-apa, lebih baik setelah sholat silahkan kita qara'tal Quran. Wallahu a'lam. Beda orang Arab baca Quran langsung ngerti ya Bu ya? Pak ya, kalau kita tadi apa artinya ya, sehingga sibuk kita bacanya belum tentu. Ya, lebih baik yang kita mampu panjangkan ruku kita, panjangkan sujud kita, panjangkan tajawid kita, panjangkan i'tidal kita. Silahkan, itu insya Allah lebih baik. Baca yang sudah kita pahami. Demikian kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.